Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita. Di akhir minggu atau minggu terakhir bulan September, melanjutkan firman Tuhan Yesus tentang mesbah keluarga. Tema firman tengah minggu kita pada malam hari ini ialah generasi anak panah. Apa itu generasi anak panah? Generasi anak panah ialah generasi yang lahir di dalam mesbah keluarga. Disebut sebagai anak panah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna, yaitu rencana kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Makna dari generasi anak panah ialah generasi pemenang di akhir zaman. Mari saudara-saudaraku kita periksa firman Tuhan di malam hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 1-5. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah nubuat tentang generasi anak panah yang tertulis di dalam Mazmur 127 yang diawali dengan keterangan yang berkata, nyanyian ziarah Salomo. Kita mulai dengan nyanyian ziarah. Apa itu nyanyian ziarah? Ajaran Injil sepenuh tentang nyanyian ziarah ialah kerinduan untuk beribadah di Bait Allah yang di Yerusalem. Kerinduan untuk beribadah di dalam Bait Allah yang di Yerusalem. Jadi ada dua unsur penting di dalam nyanyian ziarah. Yang pertama ialah Bait Allah dan yang kedua Yerusalem. Bagi kita umat perjanjian baru, Bait Allah itu ialah gereja. Karena Bait Allah yang di Yerusalem itu sekarang sudah tidak ada lagi dan Tuhan Yesus berfirman tidak akan ada lagi. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, Yerusalem ialah kota raja besar. Itulah Sion, pusat kerajaan Tuhan Yesus Kristus di zaman baru yang akan datang. Maka jelaslah saudara-saudaraku di dalam ajaran Injil sepenuh, Mazmur 127 ini ialah nubuat tentang zaman yang akan datang. Diawali dengan nyanyian ziarah, yaitu kerinduan akan hadirat kerajaan Allah di dalam ibadah kita. Saudara-saudaraku, sesungguhnya inilah yang sedang terjadi di seluruh dunia di zaman ini, yaitu rasa rindu yang muncul akibat pandemi sekarang ini. Terlalu lama kita beribadah secara online menimbulkan rasa rindu. Kita merindu untuk kembali dalam suasana ibadah di dalam gereja seperti dulu. Ini saudara-saudaraku sesungguhnya adalah kuasa dan kedaulatan dari Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan di masa pandemi ini. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya ibadah di rumah atau ibadah rumah tangga yang disebut sebagai mesbah keluarga di seluruh dunia sesungguhnya adalah merupakan obat yang mujarab untuk mengobati rasa rindu, rasa lapar dan haus kita akan hadirat
Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah definisi daripada nyanyian ziarah. Yang tertulis di dalam ayat 1 adalah nyanyian ziarah Salomo. Apa itu nyanyian ziarah Salomo? Itulah nubuat Tuhan yang ditulis oleh Nabi Salomo tentang zaman akhir atau zaman perjanjian baru. Nubuatan ini sesungguhnya seperti tadi dikatakan adalah obat yang mujarab untuk mengobati kerinduan di masa pandemi ini. Dikatakan mujarab atau ampuh karena sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan umatnya di akhir zaman. Dalam Mazmur 127 ini diuraikan dalam ayat 1b. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Di sini kembali ditulis dua unsur yang memiliki kuasa di akhir zaman, yang akan tetap kokoh dan tetap sejahtera di akhir zaman. Yang pertama ialah rumah yang dibangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah gereja. Rumah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua ialah kota yang dirancang dan dibangun sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah Sion, Yerusalem baru. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, membaca ayat-ayat di dalam Ibrani 11 ayat 9 dan 10 ini, yaitu tentang perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Kita diingatkan kembali tentang firman Tuhan, mesbah keluarga. Bahwa mesbah keluarga itu adalah rancangan dan kehendak Tuhan untuk kelangsungan hidup umatnya dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Maka saudara-saudaraku, sebagaimana Abraham, Ishak, dan Yakub menanti-nantikan kota perjanjian itu, demikianlah mesbah keluarga sesungguhnya adalah satu kegiatan berjaga dan berdoa, menanti-nantikan lawatan Tuhan Yesus Kristus. Menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus sambil bertekun di dalam firman-Nya, firman Kristus, dan berdoa. Seperti halnya jemaat Philadelphia yang tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, firman Tuhan Yesus, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Di sini, saudara-saudaraku, kita sudah dapat menarik 3 kesimpulan. Pertama, mesbah keluarga adalah rancangan dan kehendak Tuhan untuk kelangsungan hidup umatnya dari awal sampai akhir, dari Kejadian, yaitu dari zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seterusnya, sampai kepada Wahyu, yaitu dari zaman akhir sampai kepada akhir zaman. Contoh di zaman kita ini, ketika datang pandemi yang mencobai semua orang di seluruh dunia, maka mesbah keluarga akan menjamin kelangsungan hidup kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan.
Itulah kesimpulan yang pertama sekaligus kesimpulan yang utama. Sebab, saudara-saudaraku, sebelum nubuatan ini diuraikan lebih dalam dan lebih dalam lagi, yang penting bagi kita, kita telah mengerti bahwa mesbah keluarga ialah rancangan dan kehendak Tuhan yang tak terbantahkan. Sebagai saudara-saudaraku sarana keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, marilah, kalau kita sudah pahami, kita sudah mengerti, kita imani itu. Dan marilah kita kerjakan dengan tekun dan setia. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena di luar mesbah keluarga, kehidupan kita di dunia ini akan menjadi sia-sia. Itulah yang menjadi kesimpulan yang kedua. Di luar mesbah keluarga, kehidupan kita di dunia ini akan menjadi kehidupan yang sia-sia. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 127, ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia yang memberikannya pada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Rumah tangga yang dibangun oleh usaha manusia, kerja keras dari pagi sampai jauh malam, akan sia-sia saja. Hanya rumah tangga yang berserah kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan dibangun oleh Tuhan. Berserah sepenuhnya. Di dalam ayat ini ditulis seperti orang tidur yang tidak berdaya dan tidak dapat memakai akal pikirannya sendiri. Hanya mempersembahkan rumah tangganya sebagai ibadah yang sejati. Itulah mesbah keluarga yang akan menjadi jaminan kehidupan, damai dan sejahtera di akhir zaman. Mereka atau keluarga itu akan dilahirkan kembali atau lahir baru sebagai generasi anak panah. Generasi pemenang di akhir zaman. Dan selama keluarga ini bertekun dalam perjanjian Tuhan, yaitu perjanjian baru, maka keluarga ini turun-temurun dari generasi ke generasi akan tetap melahirkan generasi anak panah, keturunan pemenang di akhir zaman. Seperti tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 3-5, saya bacakan, saudara-saudaraku, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Itulah dia, saudara-saudaraku, generasi anak panah yang lahir di dalam mesbah keluarga. Generasi pemenang. Nubuat Nabi Salomo mengatakan, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Keluarga ini tidak akan dipermalukan apabila musuh-musuh yang keji itu sudah sampai di pintu gerbang. Lebih lanjut lagi tentang generasi anak pemenang, sekarang kita baca Wahyu 6 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menunggangnya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Inilah wahyu Tuhan Yesus Kristus tentang generasi anak panah. Diawali dengan dibukanya meterai yang pertama, sebagai lanjutan dari Wahyu 5 tentang Yesus
singa dari Yehuda yang telah menang dari kematian, menjadi satu-satunya pribadi yang sanggup untuk membuka 7 meterai akhir zaman. Maka ketika meterai yang pertama itu dibuka, tampillah kuda putih yang ditunggangi oleh seorang yang memakai mahkota dan memegang sebuah busur panah. Seperti yang pernah kita bahas, tampilnya kuda putih ini dan penunggangnya ialah lambang hujan awal atau hari Pentakosta. Turunnya kuasa Roh Kudus yang melahirkan gereja yang mula-mula. Ini berkaitan dengan janji Yesus Kristus menjelang atau sebelum kematiannya. Ayat yang terakhir tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 12. Firman Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Amin. Di sini Tuhan Yesus berjanji bahwa gereja yang mula-mula itu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dunia ini lewat urapan Roh Kudus. Benar saudara-saudaraku, mujizat-mujizat terjadi di zaman para rasul. Itulah kemenangan dari Tuhan Yesus yang diteladani oleh para rasul dan gereja yang mula-mula. Namun dalam Yohanes 14 itu, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus berfirman bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apakah itu, saudara-saudaraku? Kalau kita renungkan di zaman para rasul, rasul-rasul dan jemaat yang mula-mula itu harus mengalami aniaya. Bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Bagaimana nasib umat Tuhan jika antikris sudah muncul di pintu gerbang? Ada janji kemenangan, saudara dan saudari sekalian. Seperti nubuat Nabi Salomo yang mengatakan, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Itulah kemenangan atas aniaya dan penderitaan di akhir zaman. Itulah mujizat yang lebih besar yang akan dialami oleh generasi anak panah. Generasi yang lahir di dalam mesbah keluarga, dalam urapan Roh Kudus. Melahirkan kesimpulan yang ketiga atau kesimpulan yang terakhir, yaitu mesbah keluarga adalah merupakan mesbah doa atau rumah doa yang menjadi bagian dari gereja yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena mesbah keluarga adalah anggota atau bagian dari gereja, anggota tubuh gereja. Ini juga yang harus kita pegang teguh, saudara-saudaraku, agar setelah pandemi berlalu, gereja-gereja di dunia ini bukan hanya dipulihkan, tetapi juga semakin bertumbuh, karena saudara-saudaraku terdiri dari kumpulan mesbah keluarga sebagai anggotanya. Mari kita bertekun di dalam mesbah keluarga kita masing-masing. Rumah doa dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Yang tetap bertekun di dalam Injil seperti jemaat yang mula-mula. Maka saudara-saudaraku, tersedia mujizat yang besar bagi kita di akhir zaman ini, yaitu tetap selamat dan sejahtera sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Terlebih dahulu kita angkat satu pujian, Rumah Doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, jadikan aku, Tuhan, rumah doa
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Hanya Engkau yang baik, tiada yang lain yang baik selain Engkau. Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Bapa kami di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuja, hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas rahmat dan anugerah-Mu. Di malam hari ini, kami boleh kembali menikmati ibadah tengah minggu kami. Sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, sungguh kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu, biarlah Bapa, hadirat-Mu yang ada di setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Mereka yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini. Biarlah Tuhan, kemuliaan-Mu terpancar dari Tuhan, hadirat yang ada di setiap rumah kami masing-masing, ke sekeliling, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, kepada para tetangga-tetangga kami. Melembutkan hati mereka ya Bapa. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, agar jiwa-jiwa itu boleh datang kepadamu, bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk lawatan-Mu di malam hari ini. Lewat firman-Mu Engkau menyatakan Tuhan kehendak-Mu, agar kami Bapa di dalam surga bertekun, di dalam mezbah keluarga, agar kami boleh diubahkan, diperbaharui untuk menjadi generasi-generasi anak panah, generasi-generasi pemenang di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin, mengurapi dan menguatkan kami sidang jemaat-Mu, agar Bapa kami boleh Tuhan menuruti segala firman yang Tuhan Kau sampaikan kepada kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah Bapa gereja-Mu, Gereja Betel Injil sepenuh di Jalan Baladewa. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga, kuasa-Mu senantiasa menerangi seluruh peribadatan kami. Sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doanya, PPA-nya, Tuhan Yesus Kristus pulihkanlah. Agar Tuhan setiap jam-jam ibadah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi para hamba-hamba-Mu yang melayani, ya Tuhan Yesus Kristus, terutama Tuhan hamba-hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Biarlah kiranya urapan-Mu dan hikmat yang daripada-Mu senantiasa boleh memimpin hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan Tuhan suara-Mu, untuk menyampaikan kehendak-Mu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Lawatlah Tuhan umat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah kiranya Tuhan nyata pemerintahan-Mu, nyata kedaulatan-Mu, pembelaan-Mu Engkau nyatakan di dalam setiap Tuhan aktivitas kehidupan umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, wirausaha dan berdagangnya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan hari-hari kami berkemenangan
oleh karena pimpinan-Mu, oleh karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terutama Engkau membela umat-Mu yang berkekurangan, janda-janda miskin, anak yatim dan yatim piatu di tengah bilangan umat-Mu. Kaulah yang menjadi gembala kami yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga umat-Mu tidak berkekurangan, menjadi umat yang senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Pulihkanlah sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit dan kelemahan, jasmani terlebih rohani, pulihkanlah mereka. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Susi, yang direncanakan Tuhan akan diperiksa kembali di bulan depan Tuhan. Kami bermohon kepadamu ya Bapa, jikalau Engkau Tuhan berkenan, sembuhkanlah. Sehingga tidak perlu lagi penanganan operasi itu. Biarlah kiranya Tuhan, hamba-Mu boleh dipulihkan dari penyakit jantung. Ya Bapa, bagimu tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Engkau melawat orang tua daripada saudara kami Ronald Tuhan. Pulihkanlah Tuhan, semakin sehat, semakin segar. Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah umat-Mu yang sakit dan lemah. Kami juga berdoa untuk pemulihan saudara kami Michael. Kau menjamah dia Bapa, menjamah mamanya juga keluarganya, agar kembali Bapa di dalam surga. Boleh Tuhan setia, terbebas dari segala hambatan dan halangan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua, biarlah kiranya Tuhan senantiasa ada dalam pimpinan-Mu, pimpinan Roh-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami Tuhan boleh terbebas dari segala serangan roh-roh jahat di udara, penyesatan, pergaulan-pergaulan yang salah, terutama penyakit-penyakit berbahaya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau juga melawat Tuhan umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Berikanlah pekerjaan kepada umat-Mu, supaya umat-Mu Tuhan boleh senantiasa mempersembahkan ucapan syukurnya kepadamu. Demikian juga mereka yang sudah Tuhan waktunya untuk berumah tangga. Kau berikan kepada mereka jodoh yang sepadan. Demikian juga mereka yang sudah menjalani hubungan, para remaja dan kaum muda kami Tuhan, biarlah Engkau memimpin mereka, supaya bisa menuju kepada satu pernikahan kudus. Kau memberkati rencana saudara kami, Abang Samuel dan Kakak Yunita yang akan menerima pemberkatan nikah Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan-Mu. Kau yang hadir Tuhan di dalam acara pernikahan saudara kami, sehingga penuh dengan sukacita, penuh dengan Tuhan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Gembala kami di masa tuanya. Biarlah dia boleh menikmati kasih sayang-Mu, ya Bapa di dalam surga, di dalam gendongan-Mu. Penuh dengan damai sejahtera, sukacita, penghiburan, penjagaan, perlindungan ya Tuhan, dan juga urapan-Mu. Supaya di masa tuanya, Ibu Gembala kami tetap bergiat memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami bawakan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Tercurahlah kasih sayang-Mu berlimpah kepada umat pilihan-Mu. Engkau yang membela Tuhan bangsa dan negara Israel. Engkau yang memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di sana. Biarlah Kau tambah-tambahkan jumlah dan bilangan penginjil-penginjil yang Bapa urapi. Utuslah mereka ke seluruh pelosok wilayah Israel untuk memberitakan kebenaran, disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya sudah lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa, memberkati kota Yerusalem. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa melawat dengan damai sejahtera-Mu. Umat-Mu menanti-nanti kedatangan-Mu. Demikianlah juga bangsa negara kami Indonesia kami bawakan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mohon belas kasihan, mohon penjagaan dan perlindungan. Luputkanlah Tuhan dari berbagai bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Ampunilah dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Kau yang memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia. Kau menambah-nambahkan penginjil-penginjil yang Kau urapi, dan utuslah mereka ke seluruh penjuru wilayah Indonesia, memberitakan kebenaran disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah jumlahnya sudah lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu.
Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga yang memberkati dan memimpin para petobat-petobat baru, para murtadin Tuhan Yesus Kristus. Belalah Tuhan mereka yang ditindas. Biarlah kiranya Tuhan terang Injil-Mu senantiasa menerangi kehidupan mereka. Bapa di surga, lawatlah juga pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari Bapak Presiden sampai Tuhan ketua-ketua rukun tetangga. Terangi hati dan pikiran mereka agar mereka Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri mereka Tuhan hikmat. Beri mereka Tuhan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih. Agar bangsa ini diberkati. Tambah-tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja. Seperti teladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tambah-tambahkanlah saksi-saksi iman-Mu di dalam tubuh pemerintahan kami. Seperti yang teladankan oleh Bapak Kapolri kami. Tolonglah Tuhan, beri kekuatan dan kemampuan Tuhan juga buat Bapak Kapolri kami. Untuk Tuhan memberantas Tuhan, ya Bapak, radikalisme di dalam tubuh kepolisian. Biar Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tolonglah hamba-Mu, Dr. Terawan, di dalam Tuhan uji klinis vaksin Nusantara. Biarlah kuat kuasa-Mu turut campur bekerja, agar bangsa kami memiliki Tuhan kemampuan untuk memproduksi vaksin tersendiri. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini hanya ke dalam Tuhan naungan kasih-Mu. Biarlah sementara tubuh kami terlelap, ketika kami beristirahat, roh kami berjaga-jaga di dalam Roh-Mu yang kudus. Agar besok pagi Tuhan kami boleh dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan-Mu menjadi umat yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang penuh kelemahan dan kekurangan. Mohon kiranya disempurnakan sebab semuanya hanya kami perahkan di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.